Masak ikan buat arisan, sediakan wadah berjumlah 8. Kita jadikan harapan kesuksesan sebagai bekal melangkah ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan juga tetap semangat pastinya ya. Kali ini aku mau share aktivitas aku lagi teman-teman untuk menemani kalian. Jadi siapa tahu nih yang tadinya mager-mager setelah nonton video aku ini tuh bisa ketularan semangatnya ya teman-teman. Karena terkadang pekerjaan kita yang membuat kita itu jenuh gitu ya. Terus juga terkadang pekerjaan kita yang kita lakukan berulang-ulang dan itu aja. Terkadang tuh bikin kita tuh bosan gitu ya, dan kadang tuh juga butuh suntikan semangat dari orang lain. Jadi aku berharap semoga setelah nonton video aku ini kalian itu bisa juga kembali bersemangat gitu ya teman-teman. Nah di sini aku tuh mau masak-masak teman-teman ya, dan ini tuh pas aku bikin video ini posisinya aku tuh masih sakit. Jadi itu aku masaknya juga nggak banyak ya, itu juga cuman buat anak-anak sama Pak Su, karena kalau aku makannya kan dikit ya teman-teman, hanya untuk sekedar pengisi perut biar bisa minum obat gitu ya, karena memang terkendala gigiku yang sakit, jadi kan nggak bisa buka mulut gitu ya teman-teman. Nah hari ini tuh aku mau bikin sambal tahu teman-teman, dicampur sama udang, yaitu udang kering gitu. Itu tuh udang requestannya Pak suami teman-teman. Jadi itu tuh aku mau masak itu aja deh buat hari ini, biar itu tuh buat Pak suami aja yang makan ya. Karena jujur aku sendiri tuh nggak suka udang. Aku tuh alergi udang teman-teman. Terus juga kalau aku tuh makan udang gitu ya, maksudnya masak udang yang udangnya itu udah kering gitu ya teman-teman, bukan udang basah, itu aku sering ngerasa mau mual gitu teman-teman. Pokoknya aku nggak suka banget baunya, aku bener-bener bener-bener ngerasa nggak suka banget lah pokoknya sama baunya gitu ya teman-teman. Makanya kalau aku tuh masak udang itu sebenarnya aduh ya ampun gitu ya, males banget karena baunya tuh aku nggak tahan. Tapi ya udahlah ya, kalau misalnya nggak dimasak ya kapan lagi ini tuh mau dimasaknya gitu ya, mumpung ini aku tuh lagi nggak bisa makan yang gimana-gimana gitu ya. Jadi udah hari ini aku masaknya buat Pak suami aja gitu. Aku tetap masak sih teman-teman menu buat aku ya. Jadi palingan aku tuh nanti mau masakin aja deh telur orak-arik gitu teman-teman. Harusnya sih telur orak-arik itu buat anak-anak gitu ya. Cuman biar sekalian nanti aku bikin agak banyak. Jadi biar bisa sekalian buat aku juga gitu. Terus berhubung aku tuh kalau misalnya makan tuh kalau nggak pakai sambal tuh kayak kurang nikmat gitu. Jadi nanti aku juga bikin sambal terpisah gitu ya teman-teman. Cabai yang sama sih teman-teman, itu yang di aku blender gitu ya. Nah nanti tuh aku sisain sedikit gitu ya. Terus aku sambal pakai minyak yang berbeda ya, karena pastinya minyak bekas udang tuh pasti bau udang, dan aku beneran nggak suka banget sama itu gitu. Jadi ya nanti tuh aku goreng pakai minyak yang lain aja gitu ya, biar nggak ada bau udangnya. Ada nggak sih teman-teman di antara kalian yang sama kayak aku, yang nggak suka sama udang, yang mungkin alergi juga sama udang, atau ada juga nih yang nggak tahan baunya udang itu? Boleh dong share di kolom komen. Banyak banget orang yang bilang gitu ya teman-teman, kalau misalnya kayak udang udang rebon, atau mungkin udang udang yang kecil-kecil itu loh teman-teman, tuh katanya enak gitu segala macem lah ya. Tapi aku tuh beneran nggak mau. Dulu tuh ya teman-teman, kalau misalnya mamaku gitu ya masak, itu kadang mama tuh kalau suka kayak masak sayur yang berkuah, kadang tuh suka ditambahin udang yang kecil-kecil itu teman-teman, buat katanya itu biar lebih enak. Nah kalau udah kayak gitu teman-teman lauknya, aku tuh beneran blast langsung nggak makan gitu ya, karena memang udangnya itu kan susah dipilih gitu ya teman-teman. Kalaupun itu tuh mau dipisahin udangnya kan nggak bisa dipilih-pilihin karena kan dia kecil dan udah nyampur. Dan biasanya aku tuh pasti minta bikinin sambal yang lain sama mama, karena beneran aku nggak suka itu sama udang. Aku tuh kemarin tuh beberapa waktu yang lalu sih gitu ya, pas Pak suami tuh mancing udang di sungai teman-teman, dan udangnya tuh dapat yang gede-gede gitu ya. Nah itu aku sambel gitu ya teman-teman buat Pak suami gitu ya. Nah itu aku kayak nakal gitu sih teman-teman, kayak udah mulai nakal, padahal aku tuh udah tahu aku tuh alergi udang, dan aku tuh makan dong udangnya teman-teman. Rasanya itu enak sih udang sungai itu ya, rasanya itu lumayan enak gitu, kayak daging ikan gitu teman-teman.
Tapi ternyata setelah aku makan itu, padahal aku makannya dikit banget, langsung dong badanku itu gatal-gatal dan juga bentol-bentol gitu ya. Itu ya, memang secepat itu reaksinya teman-teman di badan aku makan udang gitu ya. Makanya aku tuh sekarang-sekarang ini kayak takut banget sih sebenarnya makan udang tuh teman-teman. Entahlah karena itu tuh memang aku tuh bener-bener alergi ataupun mungkin aku tuh hanya apa ya, termakan sama pikiranku sendiri gitu teman-teman. Kan bisa jadi juga gitu ya teman-teman, aku tuh sebenarnya nggak yang terlalu begitu alergi, cuman karena memang udah masuk ke alam bawah sadarku gitu ya. Jadi kayak seolah-olah udang itu sebahaya itu buat aku gitu. Tapi ya memang gitu deh, setiap aku makan udang tuh pasti emang badanku langsung gatel-gatel gitu. Oke deh teman-teman, kita balik ke videonya dulu ya. Udah ngomongin kemana-mana aja. Nah ini sambal udang sama tahunya udah mateng teman-teman. Ini tuh buat pak suami makan nanti gitu ya. Terus juga sekalian buat bekalnya dia besok, buat sarapannya dia besok. Karena kan ini aku masaknya sore gitu ya. Nah ini telur orak-arik teman-teman, ini ya nanti buat aku sama buat si Twin makan gitu. Nah ini untuk si wajannya aku bilas sedikit ya teman-teman, sedikit aja sih aku bilasnya. Terus aku aku panasin lagi wajannya, terus nanti dikasih minyak baru gitu ya, baru deh aku tumis untuk sambelnya gitu ya. Sambelnya itu aku masukin sedikit aja teman-teman, aku sisain sedikit ya, pokoknya secukupnya buat aku aja lah gitu. Nah ini dia teman-teman, sambelnya nggak banyak ya, cuman sedikit doang. Palingan ini kalau seandainya nggak habis gitu ya pas makan gitu misalnya, ya udah palingan itu besok entah dicampurin ke telur dadar gitu ya teman-teman. Karena sekarang ini yang bisa aku makan itu yang lembek-lembek gitu ya teman-teman. Misalnya nasi sama telur dadar gitu ya. Kadang tuh juga aku makaninnya ubi gitu teman-teman. Cuma memang sekarang ini lebih aku banyakin minum air putih karena biar nggak dehidrasi gitu ya. Karena semenjak sakit gigi tuh beneran mau nganga tuh sakit gitu ya. Jadi kayak dipaksa-paksain terus lah minum air putih biar nggak dehidrasi, terus juga biar biar staminanya itu tetap terjaga lah gitu ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita tuh belas nggak minum air putih tuh beneran badan tuh kayak ngerasanya aneh gitu. Oke deh, sambil nungguin sambalnya tuh lagi aku masak di wajan yang kecil itu. Di sini aku juga nyicil buat nyuci perkakas ya teman-teman. Nah ini aku cuci dulu yang besar-besar, wajan-wajannya aku cuciin biar kayak nggak kelihatan penuh gitu ya di area wastafel ini tuh. Oh ya teman-teman, di video ini tuh aku juga mau minta lagi nih saran dari kalian semuanya. Entah mungkin ada saran, kritik ataupun masukan-masukan dari kalian untuk kebaikan video dan konten-konten aku ke depannya. Boleh dong teman-teman tulis ya di kolom komentar. Karena saran-saran dari kalian itu pasti akan mempengaruhi banget untuk pengetahuan aku ke depannya tentang dunia perkontenan gitu ya. Oke deh teman-teman, ini dia menu kami hari ini. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Nah oke teman-teman, di sini lanjut aku tuh ngeberesin perkakasnya lagi teman-teman. Itu juga untuk si lauknya di sana tuh juga belum aku rapiin gitu ya. Ya udah deh, biar aja lah di situ dulu teman-teman sebentar sambil aku tuh beresin cucian piring aku dulu. Kalian lagi pada apa teman-teman pas lagi nonton video aku ini? Sambil beres juga nggak nih? Atau mungkin ada yang udah sambil rebahan? Boleh ya tulis di kolom komen. Pokoknya kalau misalnya kalian itu memang lagi senggang gitu ya, terus ada waktu buat ngetik, boleh dong teman-teman sekedar say hi di kolom komentar ya. Dan pastinya jangan lupa untuk tulis di kolom komentar kalian yang nonton dari mana aja gitu ya. Terus juga video aku ini tuh udah nyampe ke mana aja nih. Siapa tahu udah nyampe ke luar negeri juga selain negeri Indonesia tercinta ini. Boleh ya teman-teman tulis di kolom komen.
Aku tuh kalau misalnya nyuci piring ya teman-teman, aku tuh lumayan barbar loh teman-teman. Maksudnya itu kayak nggak bisa yang pelan-pelan, yang slow, yang cantik-cantik gitu ya. Nyuci perkakasnya tuh nggak bisa banget. Karena kalau misalnya aku nyuci perkakas tuh satset gitu teman-teman. Makanya kadang tuh ya kayak hijab itu basah gitu ya. Kayak ini tuh kalian bisa lihat ya, area wastafelnya tuh kayak berserakan sabun di mana-mana gitu ya teman-teman. Masya Allah ya. Karena ya memang apa ya, satset gitu ya teman-teman buat nyucinya gitu. Jadi kayak nggak bisa gitu loh dimanis-manisin gitu. Oke deh teman-teman, ini aku tinggal ngesiram-siram aja untuk karya wastafelnya. Video aku kali ini juga nggak terlalu panjang ya teman-teman, karena memang nggak terlalu banyak kegiatan yang aku lakuin hari ini. Semoga lah durasi videonya itu udah bikin kalian tuh puas lah ya teman-teman. Dan ini aku tinggal ngelapin untuk area ini ya, area meja kompor. Dan aku mengucapin makasih banyak buat kalian semua yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi. Sampai ketemu lagi di videoku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.